Saya sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Tapi tahukah kalian, yang paling pahit dalam hidupku adalah ketika aku selalu berharap pujian manusia. Makanya kalau ngikutin jelema mah capek bu, omongin orang mah. Ibu mah pokoknya mah ngabudek aja tina omongan orang. Yang penting Allah ridho, titik. Pak Ustad damang, pada dina hati mah, kita Ustad menikucelnya. Kayaknya ini Ustadz tidak berkualitas deh. Namanya juga Ustadz Aep. Aep mah jangan orang Sunda banget. Nggak mungkin lah dari Timur Tengah. Sepele. Tapi kenyataan nama dia Ustadz damang. Tapi lihat Gusti Nu Agung eta kokona menigus belel. Jigana miskin ya Ustadz. Nah itu ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, anu ngajawab salam ukur sawareh. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah berlimpah rezekinya, soleh solehah suami dan anak-anaknya, rajin ibadahnya, dan husnul khotimah akhirnya. Yang tidak jawab salam tetanggung jawab. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diancama kompak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Puji dan syukur mengawali kajian kita. Karena kita bisa hadir ke tempat ini ada rupa-rupa nikmat yang kita cicipi. Ada nikmat umur yang padahal bahkan ada yang lebih muda dari kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ada nikmat sehat yang mana pada detik yang sama seperti kita saat ini, ada ribuan bahkan jutaan orang terkapar di kamar, terbujur di kasur. Bukannya tidak ingin ikut pengajian, bukannya tidak ingin ibadah, bersosial, tetapi apa daya fisiknya sudah bisa menopang keinginannya. Ada nikmat luang yang tidak sedikit orang yang ingin ke pengajian, tapi apa daya dia dikungkung oleh kesibukan tanpa jeda. Terus saja dikungkung kesibukan. Alhamdulillah kita mah banyak waktu luang, malah banyak teuing ya kita waktu luang. Juga ada nikmat hidayah, karena yang dekat ke pengajian pun rumahnya tetanggaan atau di depan kajian, tapi oleh Allah tidak diketuk hatinya, ya tetap aja dia enggak terketuk untuk bisa menghadiri ke pengajian. Maka sebelum kajian dimulai kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
ala kulli halin wa ni'matin ya Allah. Salawat beserta salam teriring, tercurah, limpah kepada junjunan kita, uswah teladan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama ul amilin, syuhada solihin yang telah rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan sampai nyawa sekalipun untuk menegakkan, menyebarkan dan mempertahankan agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Ibu sudah ikhlas belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah berarti belum ikhlas. Iya, udah Pak Ustadz, saya udah ikhlas kok. Tadi tahajud saya ikhlas, tadi duha saya ikhlas, itu belum ikhlas. Nanti ikhlas itu ada salah satunya israrul amal. Apa itu? Merahasiakan amal. Jadi kalau ada orang, saya ikhlas, demi Allah saya ikhlas, berarti jelema teu ikhlas. Jadi saya mau nanya sekali lagi, ibu sudah ikhlas belum? Benar enggak ikhlas? Berarti ke pengajian sini enggak ikhlas. Enggak ikhlas Pak Ustadz, abdi mah era we ku Al Hilal diundang teu hadir. Nah makanya kita akan ngaji tentang ikhlas. Ikhlas itu penting kita kaji. Kenapa? Karena di dalam Islam ibu sekalian sangat menentukan itu adalah ikhlas. Sehebat apapun amal, sebanyak apapun amal, tapi kalau tidak ikhlas, nol besar di hadapan Allah. Karena jelaskan hadisnya ibu kita arapal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap amal tergantung niatnya dan seseorang dihargai oleh Allah tergantung meniatkannya. Sehebat apapun sodako, saya wakaf 100 juta. Bisa kalah oleh wakaf yang 10.000. Kenapa? Yang 100 juta mah harus ditulis namanya. Raden Ajeng, ulah Kartini ya. Raden Ajeng Nyimas Dede misalnya. Wakaf 100 juta. Aya nu 10.000. Gitu ya, pelan-pelan dia masukin ke kenceleng. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, mudah-mudahan Anda mampunya segini, mudah-mudahan singka bawa ke surga. Dia ikhlas tanpa enggak mau diketahui orang lain masukin 10.000. Yang 100 juta tadi pingin diketahui. Malah ditulis di spanduk besar-besar. Sumbangan dari Ibu Hajah Raden titik-titik gitu ya. Dihanap nate calon, silahkan dilanjutkan. Calon lurah, calon RT, calon legislatif, gitu. Bisa jadi 100 juta kalah oleh 10.000. Kenapa? Pembedanya adalah ikhlas. Maka penting belajar ikhlas. Supaya amal kita bulat ke bawah sampai akhirat. Sekali lagi, kenapa harus belajar ikhlas? Supaya amal kita bulat, tidak sedikit pun terganggu, terbawa sampai ke akhirat. Kenapa juga kita harus belajar ikhlas? Karena Syekh Ibnu Rajab mengatakan, tidak ada amalia hati yang paling berat kecuali ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas bisa gagal di awal, ikhlas bisa gagal di tengah-tengah, ikhlas bisa gagal di akhir. Ibu jangan gini, alhamdulillah ibu mah Pak Ustadz ikhlas, kapungkur paratos wakaf. Itu berarti ibu sekarang di tengah-tengah udah gagal. Jadi ikhlas itu bisa gagal di awal, gagal di tengah-tengah, gagal di akhir. Kayak gimana sih Pak Ustadz gagal di awal? Kayak ibu-ibu pengajian. Ibu reka mana? Reka pengajian. Meni suhudnya era Gus Lila teu ngaji. Era ku Pak Ustadz. Lila teu ngaji. Berarti ngajinya karena Ustadz. Ngajinya karena era. Bukan karena Allah. Itu udah gagal di awal. Ngaji we jiga nu ukiu.
ngedengekeun ustad ngiringan tadi istighosa segala rupa, pedaha pulangna itu enggak ada nilainya sama sekali, nol besar. Kenapa? Da ngajina era geus lila ku ustad teu hadiran ngaji. Era ku tatangga geus lila teu hadiran ngaji. Era ku Pak Ustad barudak yang ngajar tiap sore tiap subuh geus lila teu ngaji. Nah, itu ibu udah gagal di awal tuh ibu. Itu bukan hanya ibu-ibu, Ustad Aib juga sama bisa gagal di awal. Pak Ustad bade ka mana? Bade ngahadiran ceramah di Al Hilal gitu ya. Terus dina otak Pak Ustad teh amplop. Aduh, jigana amplopna gede ya di Al Hilal. Ustad Aib itu udah gagal di awal. Atau Pak Ustad dionang ku Al Hilal. Siap Al Hilal, Pak Ustad Endra, Pak Ustad Iwan, saya insya Allah kebetulan hari Ahad masih bisa. Karena hari Kamis besok saya akan berangkat umroh, doanya ya Bu. Akan ngebimbing jemaah di anta umroh. Insya Allah bisa gitu ya. Tiba-tiba ada yang nelpon dari Trans Studio atau dari Kota Baru Parahyangan, Ustad bisa ngisi enggak hari Ahad ini di Trans Studio? Tiba-tiba tuing gitu ya otak teh. Mun Al Hilal mah jigana teh sakieu ya. Kalau Trans Studio mah jigana teh kano. Lamun ti Kota Baru mah jigana ye rada kano. Akhirnya Pak Ustad teh nelpon ke Al Hilal. Punten, ternyata saya ada berhalangan. Ke Al Hilal teh saya nelpon. Di cancel ke Al Hilal, jadinya ya saya ke Trans Studio Mall. Ke Trans Studio Mall. Trans Studio Bandung maksudnya masjidnya bukan di mall. Jadinya saya ke Al Irsad atau jadinya saya ke Jakarta gitu. Saya rutin di Jakarta di masjid Al Mughni Prof Lutfi. Di cancel ke Al Hilal karena tadi jigana amplopna ipis ya di Al Hilal. Ustad Aib ngabak-blak di Trans, ngabak-blak di Kota Baru di Jakarta, itu enggak ada nilainya di sisi Allah, malah jangankan dapat pahala, justru dapat dosa. Itu gagal di awal. Maka saya mah ceramah enggak memperdulikan amplop karena enggak butuh amplop, Bu. Sina ge teu butuh. Sina ge teu butuh, paling ini Al Hilal nomor rekening saya. Gak usah di amplopan. Ya, Ustad Aib udah gagal rontok di awal tuh. Kenapa? Karena dia ceramahnya yang di otaknya adalah tadi apa, Bu? Amplop. Yang nomor kedua ada yang gagal di tengah-tengah. Ini kayak Al Hilal bisa gagal di tengah-tengah tuh. Kenapa? Ngasuh anak dari kecil sampai dewasa lulus kuliah. Ari pek teges lulus teh dapat beasiswa dia kuliahnya itu. Sukses. S1-na di Turki, S2-na di Mesir, S3-nya di Ummul Qura. Beres. Ari pek teh ibu dia itu hitbah, enggak minta izin ke guru-gurunya. Apalagi doa restu. Dia nikah enggak kabar-kabar ke Al Hilal itu, ya, ke tim Al Hilal. Dia ngediriin pesantren, bikin lembaga pendidikan, dia memutus sanad keilmuan dari Al Hilal. Saya gengsi misalnya. Ibu sekalian tiba-tiba Al Hilal teh misalnya salah sawios ustadna teh kieu. Termasuk saya juga karena saya kan ngebimbing santri. Nyesel saya nyantuni dia, ngebesarkan dia, ngedidik dia. Ternyata air susu dibalas air kopi. Terus dasar anak tidak tahu dibalas. Balas apa, Bu? Dibalas budi. Nah itu saya dan ustad-ustad di Al Hilal tuh rontok di tengah-tengah. Awalnya mungkin ngedidik ikhlas. Mungkin menyantuni, membiayai, membesarkan ikhlas. Tapi ketika di tengah-tengah diuji oleh Allah. Allah itu kadang-kala nguji minjem murid enggak berakhlak. Kadang-kala Allah tuh nguji minjem jemaah yang enggak berakhlak. Kadang-kala Allah itu nguji donatur yang tidak berakhlak. Akhirnya membuat kita di tengah-tengah bisa gagal ikhlasnya. Terus ada kalimat, nyesel saya membesarkan anak yatim itu. Ternyata udah sukses mah lupa ke Al Hilal, lupa ke Darul Ihsan, lupa ke saya sebagai pendidiknya. Saya rontok tuh amalnya di tengah-tengah.
tengah padahal awalnya ikhlas. Di tengah-tengahnya rontok. Itu yang tengah-tengah. Sama ibu juga. Ngedidik anak gede-gede. Hargai mama. Kamu itu kecil, mama cebokin, mama suapin. Wah, bla 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 bla. Sekarang udah gede, mama hanya pingin umroh makin jeung teu bisa gitu. Padahal budak teh jang meuli beas oge masih nginjem. Nah, itu ibu yang udah rontok tuh amalnya di tengah-tengah. Kenapa? Dia ngedidik anak, dia membesarkan anak bukan karena Allah, tapi karena ingin dibalas budi gitu. Ada yang rontok di akhir. Kayak gimana sih Pak Ustadz ikhlas rontok di akhir? Al-Hilal mau ngebangun masjid. Ustadz Hendra, Ustadz Iwan, waduh dungdeng kaditu kadieu gitu ya, bisnisnya, donaturnya untuk membangun masjid. Ibu barangkali ada yang mau berkenan wakaf. Pak Ustadz saya wakaf. Berapa ibu? Ya enggak besar Pak Ustadz, hanya 3 miliar. Wah, alhamdulillah ibu. 30 juta ya yang realistik ya, yang realistis saja. 3 miliar kan teu kabayangnya bu ke urang bu. Ada yang pernah megang uang 3 miliar? Belum pernah. Gusti meuni pararah ya bu. Belum pernah megang uang 3 miliar? Sarua. Saya gak pernah. Sama saya juga pernah. Tapi biar ibu kebayang 3 miliar itu seperti apa. Coba aja ibu punya uang 3 miliar dibelikan karena cincau, cenol. Terus dibahekeun di Sarikaso itu laput banjir sakarikaso. Eta teh 3 miliar. Ya biar kebayang. Ibu ngacung Pak Ustadz abdi gaduh 30 juta bade wakaf ka Masjid Al-Hilal di Cililin ka nuju ngabangun. Ibu hoyong hirup sakali-kalinya teh aya harta ibu anu nempel. Biar kelak ibu mungkin sudah mendebu, sudah hancur di tanah tapi terus ada ama ngalir ke alam barjah ibu. Derweh 30 juta wakaf ke Al-Hilal. Ari teh datang musibah kena kanker nauzubillahi min dzalik, kena kanker. Harus dioperasi, biaya nanti nyeples di 30 juta. Ari pek teh keur sakaratul maut bu, datang malaikat Israil. Keur engkak-engkakannya kieu. Terus kieu bapak ke suaminya tuh. Iya, kalau yang 30 juta teh diwakafkeun nya. Ku urang teh dipake biaya operasi meuleun mamah teh panjang umur. Moal wakan ninggalkeun bapak, jaba bapak teh jigana bakal kawin deui nya. Meureunan mamah teh bisa panjang umur dioperasi. Terus ada kalimat, aduh hanjakalnya harita make jeung diwakaf. Maot we nauzubillahi min dzalik. Coba ibu 30 juta itu kan enggak kecil kan bu? Besar, tapi bisa rontok di akhir ketika sakaratul maut. Kita nyesel kalau 30 juta tidak diwakafkan dan dipakai operasi meureun saya teh panjang umur terus saya maut. Maka itu bahasa keren nama ironis, tragis. Teu aya romantis. Ya. Ironis dan tragis. Kenapa? 30 juta enggak kecil harus rontok di akhir hayat. Dia meninggal dalam keadaan tidak ada amal jariah karena 30 jutanya rontok hanya dengan ungkapan dan bersitan hati karena tidak ikhlas di akhir. Maka berangkat dari situ belajar ilmu ikhlas penting. Hayo yang punya catatan catat 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Apa saja tuh 7 cerdas jadi manusia ikhlas? 1. Israrul amal. Kalau ibu ingin ikhlas, yang pertama israrul amal. Naon eta Ustad israrul amal teh teu ngarti ibu mah tinggal we pakai titik 2. Artinya usahakan rahasiakan amal atau rahasiakan amal. Emang Pak Ustadz ada dalilnya bahwa amal kita itu bagusnya disembunyikan? Oh ada. Salah satu hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim, diriwayatkan juga oleh Bukhari. Ada 7 golongan yang oleh Allah akan dinaungi dengan naungan aras Allah.
Yauma la dilla illa diluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa itu? Rajulun, seorang laki-laki, yatasaddaqo, yang bersedekah. Apa coba ibu sedekahnya? Beliau bersedekah tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia bersembunyi dari tangan kirinya. Jadi Pak Ustadz lamun sodakoh teh berarti tangan kirina kudu diasupkeun ka dieu ameh teu apaleun. Sanes kitu ibu gitu ya. Sanes kitu. Maksudnya itu kalimat majazi bahwa saking jangan diketahui oleh kanan kiri depan belakang. Jadi ibu teh lamun rek sodakoh teh ulah dikerbanyakan kieu. Pak Ustadz saya sodakoh 30 juta ya sambil digini-gini. Barijung ieu nate si baju kerah baju ieu nate kahanap di dieu nate ngabaru ringkat ya Bu kararoneng. Abi 30 juta Pak Ustadz. Nah itu teh kirang sae. Kenapa? Itu khawatir tidak bisa menjaga niat. Gitu ingin dibilang wow gitu. Maka itu tidak baik. Bagusnya rencepan we tos balubar sadayana. Pak Ustadz, abi bade wakaf masjid Al Hilal nu di Cililin. Teu seueur Pak Ustadz, mung 500 juta gitu. Itu bagus. Dan upami tiasa mah Pak Ustadz, di laporanana nanti kan dipasang tuh di setiap mading Al Hilal. Tiasa mah di silent nama saya atos we hamba Allah. Itu mantap Bu. Kan orang mati balik. Lamun 5 juta cehajah imas. Lamun 5.000 hamba Allah. Harusnya disembunyikan. Tapi ternyata kata Al Hilal teh ibu mohon maaf. Karena SOP di Al Hilal nama itu harus muncul untuk transparansi dan akuntabilitasi. Maka nama ibu harus muncul supaya terkonfirmasi ini siapa yang 500 juta ini benar-benar 500 juta, jangan-jangan 1 miliar. Hanya ditulisnya oleh Al Hilal 500 juta. Jadi puntennya Bu, nama ibu tetap harus ada di data. Oh itu urusan lain. Kalau kita sudah berusaha untuk menyembunyikan. Kenapa? Karena yang dicatat dan tidak dicatat dengan tadi Raden Hajah Imas dengan hamba Allah, pahalanya sama, nggak ada berkurang, nggak ada berlebih. Hanya yang hamba Allah lebih terjaga hatinya. Kalau tadi Cehajah Raden Imas, nanti pas ada yang bilang, Cehajah abi ninggal tadi di papan pengumuman data muwakib di Al Hilal, Cehajah meni 500.000 meni bagja Cehajah mah terus irungna teh kerung, langsung rada gede gitu ya, ngagedean, ngap-ngapan, itu bisa hancur tuh pahalanya. Jadi itu hanya tindakan preventif kita, jaga-jaga, jangan sampai pahala kita rontok gara-gara hati tidak terjaga. Maka kalimat hamba Allah israrul amal, menyembunyikan amal itu lebih baik daripada ditampilkan. Itu nomor pertama Bu. Dan ulama-ulama dulu kayak gitu Bu. Ibu pernah dengar enggak ada ulama namanya Imam Mawardi? Belum kenal Bu? Belum. Ustadz pasti kenal. Gurunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, beliau itu ya boleh dikatakan hujatul Islam. Hujatul Islam ada 2. Kalau di Sunnah wal Jamaah gitu ya itu Imam Al-Ghazali. Kalau di teman-teman Salafi, Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Itu hujatul Islam. Imam Al-Ghazali punya guru Imam Mawardi. Tahu enggak? Ternyata Imam Mawardi itu di sepanjang hidupnya enggak dikenal. Ketika beliau lagi hidup. Ya kayak gaya guru Iqra aja ditajuk-tajuk gitu. Bukan ulama yang wah seperti sekarang misal kalau Indonesia mah siapa Ustadz Abdul Somad misal, Ustadz Adi Hidayat, Agim atau Ustadz Yusuf Mansur. Enggak terkenal tuh. Pas hidupnya Imam Mawardi. Dan terkenalnya Imam Mawardi tiba-tiba meroket. Jadi ulama kenamaan, semua ulama-ulama mengaku guru kepada beliau. Padahal itu sudah beliau meninggal. Kenapa? Begini ceritanya. Imam Mawardi mengarang kitab-kitab. Luar biasa. Saya termasuk yang ngaji kitab-kitab. Kalau ibu pernah ngaji kitab Jam'ul Jawami, ustadz-ustadz di sini tangtos pernah ngaji Jam'ul Jawami. Kitab mantik tertinggi. Itu di dalamnya itu Kola Imam Mawardi, Kola Imam Mawardi, Kola Imam Mawardi. Sebenarnya bukan kola, tapi kataba.
Kenapa? Karena ya ketika itu Imam Mawardi tidak sepenomenal sesudah meninggal. Gini Imam Mawardi ngarang kitab. Ngarang kitab 1 jilid, 2 jilid, 30 jilid simpan di bawah kasur. Ngarang lagi. Udah tua, beliau sudah merasa tidak akan lama lagi meninggal. Memanggil santrinya, santri-santriku, ada wasiat aku untuk kalian. Mama teh ngarang kitab banyak, alhamdulillah dengan izin Allah. Tanpa ada izin Allah mama tidak bisa. Semata-mata ini hanya Allah. Mama hanya oleh Allah saja dijadikan wasilah. Tuh kitabnya ditinggalikan ibu, kitabnya di kamar, wah pinuh. Di kamar iyo pinuh, di tempat tahajudnya pinuh, di perpustakaan pinuh. Santriku, mama itu lemah iman. Nah ini orang tawadu. Orang makarege ustad seeti kan udah merasa paling suci kan. Enggak, beliau mama lemah iman. Sieun amal-amal mama itu jadi ujub. Ya sieun teh bu, lamun kitabnya bestseller, launching. Ada tanda minta tanda tangan, ada bedah buku, bla-bla, tiba-tiba jadi ulama kenamaan aja. Ya, Ustaz Yusuf Mansur dari mana itu terkenalnya? Ketika ada buku mencari Tuhan yang hilang, gitu ya. Tiba-tiba moncer, gitu ya. Imam Mawardi tidak mau seperti itu. Akhirnya buku-bukunya disimpan. Udah mau meninggal baru amanat. Saya khawatir tidak ikhlas, saya lemah iman saya, jadi tolong. Ini jangan dulu dipublikasi, nanti kalau saya meninggal esok lusa baru boleh dipublikasi. Beliau meninggal, memang firasat ulama itu tajam, langsung oleh santrinya dicetak. Percetakannya mungkin Jabal ya, gitu ya. Iklan seetik. Percetakan Jabal meni urang, akhirnya percetakan Jabal dicetak bu, wah tiba-tiba bestseller. Wah, dan dicetak ulang. Kitab ini datang lagi, kitab kedua, ketiga, keempat, ke-100, ke-200. Wah, itu luar biasa membahana buku-bukunya. Dan tahu enggak pengarangnya sudah terbujur di kubur, sudah mendebu menjadi tanah, tetapi ilmunya bermanfaat. Mendapatkan apa coba Imam Mawardi dari buku-bukunya yang fenomenal? Nama besar, ya dia sudah tidak menikmati, udah meninggal. Nggak ada yang memuja-memuji. Harta misalnya karena dari percetakannya luar biasa royaltinya. Enggak, beliau sudah meninggal. Ulama-ulama dulu sampai sekarang itu tidak ada harus izin percetakan. Coba kitab Sapinah, kitab Jurumiyah, ada enggak kita harus izin dulu nyetak? Enggak ada. Tapi Ustadz sekarang karena ngarang buku ya 12 halaman dilarang mengkopi dan bla 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 bla. Pantes buku nanti sabulan lenyap gitu ya. Tapi Jurumiyah udah 750 tahun sampai sekarang. Masih ada di pesantren Darul Ihsan, masih ada di Al Hilal, masih ada di tiap pesantren. Kenapa? Keikhlasan para ulama dulu luar biasa. Urang mah boga ilmu sauprit oge mata duitan dilarang mengkopi. Dilarang. Akhirnya ya ilmuna teu manfaat, kurang manfaat. Nah ibu sekalian itulah luar biasanya ulama-ulama dulu ketika menjaga keikhlasan apa? Israrul amal, menyembunyikan amal. Masya Allah. Nomor berapa bu? Nomor 2. Kita harus beres ini. Beres jam berapa Ustadz? Jam 3:30 sore cukup. Ini kan baru 1, ini udah makan waktu 45 menit. Gitu, baru 1, ini kan 7, jadi sampai 5:30 maghrib. Siap bu? Siap Ustadz, siap meninggalkan Ustadz. Yang nomor kedua, nafi unnas. Yang pertama israrul amal, yang kedua nafi unnas. Apa itu nafi unnas? Nafi kan ini udah direduksikan bahasanya ke kita. Nafi unnas, nafikan manusia. Nihilkan manusia, abaikan manusia, jangan dianggap manusia. Udah kita beramal karena Allah, mau diomongin, mau dipuja, mau dicaci, maki enggak masalah. Itu adalah nafi unnas. Udah kita sama Allah aja tujuan kita. Nafi unnas itu artinya apa bu tadi? Udah ditulis? Menafikan manusia.
mengabaikanlah, bahasa lebih Indonesianya, mengabaikan manusia. Mana Pak Ustadz dalilnya? Ya itu yang Ibu Ge harapal, surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas, semata-mata hanya menjalankan agama. Jadi hanya Allah, bukan karena manusia. Nafi unnas, nihilkan manusia. Dan capek Bu, ngikutin omongan orang teh. Betul apa betul? Capek. Ngomongin, memperhatikan tetangga. Kayaknya saya kalau berbuat ini, tetangga saya suka enggak ya? Kalau saya berbuat ini kira-kira teman saya suka enggak ya? Itu capek hidup gitu. Capek. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, saya sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Tapi tahukah kalian, yang paling pahit dalam hidupku adalah ketika aku selalu berharap pujian manusia. Capek kita. Yang paling pahit dalam hidup itu senantiasa berharap kepada manusia. Itu yang paling menggelisahkan manusia, adalah selalu berharap kepada manusia. Maka nafi'unas, nafikan manusia karena Allah. Capek kita ngikutin omongan orang. Ibu pernah dengar cerita Luqmanul Hakim dengan keledainya? Belum. Dengan kedelai itu? Belum. Jadi Luqmanul Hakim beserta anaknya, beliau pergi naik keledai. Keledai itu kuda kecil. Antara bigo dan nahl, antara bigo dan kuda faras itu ada namanya keledai, himar. Naik himar. Duaan. Di tengah jalan di satu kampung tiba-tiba orang ngomongin, dasar anak dan bapak tidak punya peri kehewanan. Masa hewan kecil, kan himar tuh hewan kecil, dinaiki berdua. Akhirnya kata Luqmanul Hakim, nak, kita diomongin orang, udah turun aja ayah ya, kamu aja yang naik, ayah yang nungtun. Lewat aja ke kampung kedua. Apakah orang ngomongin atau enggak? Tetap aja ngomongin, kata orang itu, dasar anak tidak punya budi, tidak punya akhlak. Masa anak naik keledai, bapaknya yang nungtun. Dasar anak tidak tahu dibalas budi. Akhirnya kata anaknya teh, Pak, udah saya turun aja Pak, malu diomongin orang. Akhirnya turun. Jadi dua nana tuh turun. Datang ke kampung ketiga. Ayah ngomongkan mau kira-kira. Ayah ada jelema mah gitu. Apa coba ngomongin? Aneh ya, orang bawa kendaraan tapi itu ditaekan kieu nya. Sok ibu mawa motor. Mau motor didorong we kieu gitu ya, didorong. Ibu kunaon kempes motorna? Henteu. Ibu mesinna mogok? Henteu. Ye kieu. Mama mawa motor tapi itu ditaekan. Jeung budak karya we narungtun motor, budak ngadorong, urang kieu. Kieu, diomongin enggak? Diomongin. Akhirnya kata Luqmanul Hakim teh, geus atuna urang parangul we, ieu na ya. Anger we mangul komo leuwih diomongkeun. Makanya kalau ngikutin jelema mah capek Bu, omongin orang mah. Ibu mah pokoknya mah ngabudek aja tina omongan orang. Yang penting Allah ridho, titik. Yang penting Allah ridho, titik. Yang penting tidak maksiat kepada Allah, titik. Rek diomongin jelek enggak ngepek. Nek dicaci maki enggak ngepek. Kenapa? Saya mah yang penting Allah ridho, titik aja. Capek lah ngedengerin omongan orang mah. Setuju? Setuju. Kenapa jika pengalaman gitu? Meni emosional setuju. Karena ibu sepertinya tukang diomongin tetangga ya. Iya Pak Ustadz. Karena ibu-ibu itu, kenapa saya harus bicara ikhlas di komunitas ibu-ibu? Konon makhluk yang paling baper adalah ibu-ibu. Tapi ibu-ibu di Cimahi, di dieu mah teu beda. Jadi perempuan itu lebih main rasa daripada logika. Laki-laki mah
Yang penting saya mah tidak nyusahin orang, nggak masalah diomongin orang juga. Itu bapakna kan, suami kita. Tapi kita mah, tapi Pak, kan tuh enak atuh Pak, abdi teh. Kan itu ibu-ibu banget. Ibu-ibu teh lebih banyak pakai rasa daripada logika. Pak Ustadz kata siapa, ibu-ibu di dieu mah henteu. Saya tes coba sekarang. Ibu kalau dikejar anjing, apa yang ibu lakukan? Jawab serentak. Lari, oke. Itu standar banget. Ibu kalau dikejar anjing lari. Gitu. Saya mau nanya. Punten mau nanya yang serius ke ibu. Kalau ibu jeung anjing cepet mana larinya? Cepet anjing terus ngapain make jeung lari? Kan teu logis. Nah itu ibu-ibu itu loba pakai rasa enggak pakai logika. Kalau pakai logika ngapain saya lari? Saya jeung anjing ge cepet keneh anjing. Iya nggak logis, tapi saya nanya ke bapak-bapak, bapak kalau bapak diudag anjing apa yang bapak lakukan? Ya Ustadz ngalaan sena saya. Langsung saya baledog, anjingnya sieun balik deui. Itu bapak-bapak. Logis bapak-bapak mah dalam hitungan detik logikana keluar. Ibu-ibu dalam hitungan detik rasana keluar. Rasa sieun lebih mendominasi daripada logika. Betul apa betul? Betul, itu ibu-ibu. Bapak-bapak mah logis langsung mawa batu dibaledog ku saya. Itu ibu-ibu mah lompat, hari ditanya ibu jeung anjing cepet mana? Cepet anjing. Itu ibu-ibu. Banyak pakai rasa, coba ibu hari Minggu gini biasanya keonangan. Benar kan keonangan? Pak, kira-kira amplopna sabarahanya Pak? Mah sabaraha we yang penting mah ikhlas, mamah gaduhna sabaraha sok aja. Pak, 100 pantes teu Pak? Pantes mah diurang 100 mangga, penting mah ikhlas mah ada kan artosnya 100 aya Pak. Lebih oge 100 aya. Ya sok aja mah sing ikhlas tong loba ini perasaan. Tapi Pak, kan basa urang hajat manehna teh ngamplopna 300 Pak. Teu pantes atuh Pak, dia 300 urang 100. Pantesna Pak 300 meureunnan. Cek ibu teh kitu da baper teh ya. Cek bapak teh, bapak-bapak simpel aja. Nya atuh mah 300 oge ari aya mah sok aja nah. Simpel kan bapak-bapak mah. Ari aya mah sok wae atuh mas 300 oge. Ari pek teh nya nyapahnya daerah atuh kan baheula 300 masa urang 100. Ari pek teh ngasupkeun uang 300. Tapi Pak, kan 300 teh 7 tahun yang lalu Pak. Ayeuna mah teu pantes tuh Pak jigana teh pantesna ayeuna mah Pak 500. Nya mama rek 500 ge sok teu nanaon atuh mah sok 500 aja asupkeun gancang ieu jam 10. Ari pek teh 500 dicekel tapi tiba-tiba tapi Pak kan budak can mayar SPP. Listrik can dibayar, PDAM encan. Asa gede teuing Pak. Tungtung nama sabaraha 50.000. Nah iya teh ibu-ibu penyakit kieu teh naon loba pakai rasa daripada pakai logika, akhirnya terombang-ambing hidupnya, gelisah hidupnya. Tapi ingat, ibu-ibu di Cimahi. Di dieu mah teu beda. Sarua we di dieu mah kitu ibu-ibu mah di mana-mana. Jadi nomor kedua, nafi unas nafikan manusia. Ibu rek ngasupkan ke amplop bukan karena orang, karena Allah. Saya 500.000, apa sulitnya bagi saya 500.000. Tapi saya punya ini 100.000. Mau diomongin ke orang, masa 100.000 teu naon, ikhlas. 500.000 ibu hebat, teu peduli rek dicaci, rek dipuji, teu peduli, penting mah karena Allah. Itulah nafi unas untuk ikhlas. Nomor berapa Bu? Kita harus beres jam 11. Ayeuna jam berapa? Setengah 11, insya Allah jam 11 beres. Karena saya harus ke radio MK. Saya ngisi di MKFM jam 4 sampai jam 5 setiap hari Ahad. Fikih kontemporer, fikih kekinian. Yang tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Sampai ulama arba'atil mujtahidin gak ada. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal gak ada. Contoh, ibu punya HP, ada aplikasi Al-Quran? Ada. Bisa enggak HP yang ada aplikasi Al-Quran kita enggak punya wudu dipegang? Bisa meureun, ente bisa meureun gitu. Atau ada aplikasi Al-Qur'annya, terus kita ke toilet, boleh nggak di saku ada HP? Boleh nggak? Boleh meureun, nggak boleh meureun.
Itu saya bahas di radio MGFM. Fikih kekinian, yang paling terkini apa Bu? Sudah mulai masuk Bandung, apa itu? Sewa rahim. Ada orang ingin punya anak, tapi enggak mau anatomi tubuhnya terganggu. Punten, sperma diambil, sel telur diambil, dibuahi di tabung, udah terbuahi, disuntikan ke orang lain, disewa. Hei, rahim kamu disewa ya 9 bulan. Sabaraha sebulannya berani berapa? 10 juta sebulan berarti 90 juta tuh 9 bulan. 90 juta kan lumayan buat beli mobil Ayla kan Bu? Itu bisa. Disewa we rahim. Itu jadi masalah fikih. Karena zaman Nabi belum ada kan sewa rahim, belum ada teknologi ke situ. Ini anak satu boleh atau enggak, yang kedua ini nanti anaknya anak siapa? Masalah kan? Boleh atau enggak Bu kira-kira? Haram. Terus anaknya anak siapa kira-kira? Anak yang punya benih atau anak yang mengandung? Mengandung meren. Punya benih tadi meren. Anak siapa ini? Padahal punten spermanya dari suaminya. Ovumnya saya telur dari istrinya. Ternyata maaf beribu maaf. Bukan yang punya benih. Tapi anaknya itu adalah anak yang mengandung, melahirkan, menyusui. Mana dalilnya? Surah Luqman ayat 13. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi ibu itu hamalat yang hamil. Yang menyusui, yang melahirkan. Kalau benih mah enggak masalah. Karena ada yang punya benih, dia benihnya. Tapi secara hukum Islam itu bukan bapaknya. Yang zina, ya, yang kecelakaan. Terus dinikahkan, dari mazhab Syafi'i mah boleh. Menikahkan orang yang kecelakaan boleh. Tapi maaf, anaknya kalau anak perempuan tidak boleh diwalikan oleh si bapaknya. Padahal, punten, yang menghamilinya hanya satu orang situ. Ente kan aya nu 17 orang, anu nyieun ceulina, aya nu nyieun irungna, aya anu nyieun ininya tanganna, kan aya anu 17 orang. Ieu mah ku saurang. Walaupun punten yang menghamilinya oleh satu orang, tetap dia bukan bapaknya. Mungkin dia bapak biologis tapi bukan bapak hukumnya. Kenapa? Yang punya, yang jadi nasab itu nanti adalah yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui. Itu dibahas di fikih kontemporer. Yang terbaru apa coba di Inggris? Ini penting harus diketahui. Apa? Pembuahan orang yang sudah meninggal. Kebayang tuh Bu, gini ceritanya. Ini cerita nyata. Ada seorang dokter perempuan, suaminya kecelakaan, jebret katabrak di tengah jalan. Langsung meninggal di tempat. Ditelepon dari UGD, ibu dokter, suami ibu kecelakaan dan meninggal dunia. Abang orang barat tegar perempuan tuh. Oh gitu, cepat bawa ke ruang bedah. Jenazah suami saya segera bedah. Punten, ambil spermanya. Bawa ke lab dengan keasaman segini, suhu segini. Dan jangan lebih dari 8 jam saya mau ke sana langsung. Dia langsung dibedah, langsung suaminya mohon maaf spermanya diambil. Dimasukin ke tabung, ke lab. Dia langsung meluncur ke rumah sakit. Dia langsung ke ruangan lab, dia panggil dokter rekannya, perempuan, suntikan langsung sperma almarhum suami saya ke saya. Disuntikan, apa yang terjadi? Di Inggris terjadi? Jadi Bu. Jadi anaknya itu, dan sekarang anaknya sudah sekitar 14 tahun remaja. Jadi anaknya kalau namanya John berarti John bin Mayat. Kenapa John bin Mayat? Karena kan dibuahinya sesudah meninggal. Itu kalau belum lewat 8 jam masih bisa membuahi itu Bu. Hukumnya boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Kan itu suaminya. Boleh Bu? Boleh. Salah. Enggak boleh. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal, mulai idahnya itu dari ketika dia meninggal. Idah itu masa tunggu. Berarti itu sebenarnya bukan suaminya lagi. Karena idahnya mulai dari ketika meninggal. Kan idah itu ada idah orang yang meninggal. Berapa lama Bu? 3 bulan apa 3 bulan? 3 bulan 10 hari. Ada idahnya orang yang mengandung, yaitu sampai melahirkan yang mengandung. Ada idah yang menopause.
Mana Pak Ustadz ibu-ibu yang sudah tidak haid, suaminya meninggal. Itu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ada yang satu lagi itu ada yang suaminya meninggal, tadi berapa? Nah ada yang suaminya meninggal, itu 3 bulan 10 atau bukan, yang keempat ada yang cerai normal. Cerai itu berapa? 3 kali sucian, salah satu kuruin 3 kali sucian. Nah orang yang hamil mah sampai melahirkan. Ada kasus, punten, dia lagi hamil, suaminya tabrakan meninggal. Terus jam 5 suaminya meninggal, jam 6 dia lahiran, jam 6 maghrib, jam 5 sore suaminya meninggal. Jam 6 dia lahiran, jam 7 dia ada yang menikahi lagi. Aneh kan Bu? Boleh nggak secara fikih? Boleh atau enggak? Ibu-ibu mah loba cenah itu tadi. Jeung loba meureun deh. Boleh meureun Ustaz. Ibu, ada orang hamil nih. Suaminya meninggal jam 5, dia melahirkan jam 6, jam 7 ada yang nabraknya itu datang ikut tahlilan, mun di NU mah ikut tahlilan. Ibu sebagai rasa maaf saya ke ibu. Karena banyak anak yatim saya nikahi aja ya ibu ya. Tiba-tiba si ibu nate mau. Da ganteng, nu nabrak nate tina Fortuner. Tiba-tiba pada suami nate masih berem kene eta nate, taneuh nate. Da eta mah ibu sebagai permintaan maaf saya memang berondong baru 21 tahun, lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, baru pulang ke Indonesia, tiba-tiba kecelakaan nabrak suami ibu. Ibu sedang hamil, tadi melahirkan kan ibu jam 6, sedangkan idahnya orang melahirkan sampai melahir, orang yang hamil idahnya sampai melahirkan. Jadi ibu sudah bisa saya nikahi sekarang. Sebagai permintaan maaf saya ke ibu dan banyak anak-anak yatim. Kan ibu budaknya 17, Bang Koreak. Saya nikahi aja ibu. Itu ibu-ibu hejo ningali nu kasep ngora keneh jaba pinter jaba beunghar. Mau. Langsung we nikah. Jam 5 suami meninggal, jam 6 dia melahirkan, jam 7 sambil tahlilan nikah. Syukuran. Bisa enggak ibu? Secara hukum bisa, secara etika bahasa Jepangnya kachida. Bahasa Jepangnya itu kachida. Nah itu Bu. Itu saya bahas di jam 4 sampai jam 5 di MKFM Radio 102,7. Kalau di MKTV itu malam apa Bu? Malam Rabu. Asisten saya hadir kebetulan ya. Istri saya maksudnya, biar enggak digaji jadi sekaligus asisten. Itu hari Selasa malam Rabu. Itu jam 9 sampai jam 10. Ngisi di MKFM. Kalau di Indosiar itu jam 6 sampai jam 7. Itu Mamah Dedeh bukan saya. Ibu-ibu geus kieu asa tara ningali ah. Itu Mamah Dedeh ibu, hari ibu masuk suuzon. Udah mau habis waktuna ibu seserian we itu tadi. Nomor sabaraha? Nomor 3. 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Nomor 3, tahqirul amal. Tahqirul amal. Apa itu tahqirul amal? Sepelekan amal-amal kita. Jangan dianggap hebat, jangan dianggap wah, jangan dianggap saya sudah berbuat besar. Enggak. Ibu, wah saya mah Pak Ustadz jadi tim posyandu, jadi tim PKK, saya jadi istri Pak RT, saya sudah sumbangan sosial Ustadz, baksos di sini, hitanan masa di situ, nikah masa di sini. Alhamdulillah Pak Ustadz di kampung ini saya adalah bla bla. Itu bahaya Bu, hancur itu amal ibu. Misalnya Al-Hilal, wah saya merasa sudah anak-anak yatim seluruh Indonesia saya di sini. Asa Ustadz Aeb, saya sudah ngajar ini itu bahaya, merasa sudah berbuat besar. Padahal di sisi Allah bisa saja itu dihanguskan. Jadi jangankan kecil, hangus sama sekali. Jangan pernah merasa sudah berbuat besar. Amal kita itu sepelekan. Pak Ustadz emang ada dalilnya bahwa kita harus menyepelekan amal. Boleh simak baik-baik Bu hadis ini. Yang membuat para sahabat semuanya terkejut ketika hadis ini diungkapkan oleh Rasul. Apa itu hadisnya? Gini. La yadhulu
ahadukumul jannata bi'amalikum. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, wala anta, wala ana, illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kata Rasul. Apa itu artinya? Karena ibu ngaharulang karya. Ustad Aib menjiwai, tapi saya mah asa biasa-biasa Pak Ustad. Ada teu apal artina. Dangukeun artina begini. Tidak akan memasukkan ke surga amal-amal kalian. Tidak akan. Para sahabat kaget. Yang ada di benak sahabat, kalau ingin masuk surga harus sholat. Betul apa betul? Kalau ingin masuk surga harus banyak wakaf, sodakoh, infak. Betul apa betul? Kalau ingin masuk surga harus tahajud. Betul? Kalau ingin masuk surga duha. Kalau ingin masuk surga tilawah. Tapi semua sahabat terkaget-kaget ketika kata Nabi, bukan, sholat gak akan memasukkan kalian ke surga. Tilawah gak akan memasukkan kalian ke surga. Saum tidak akan memasukkan kalian ke surga. Kaget tuh semuanya. Tiba-tiba ada sahabat yang nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah amal-amal kau juga tidak akan memasukkan kau ke surga? Nabi menjawab, wala ana, amal-amal aku pun tidak akan memasukkan aku ke surga. Padahal amal Nabi itu hebat. Dakwah Nabi sama enggak dengan dakwah Ustadz Aep? Beda jauh antara bumi dan antara langit dan kalau dan bumi masih dekat, antara langit dan sumur. Masak yang jauhnya gitu ya. Kenapa kalau Nabi ceramah, Nabi itu dilempari oleh kotoran unta. Kalau Nabi dakwah dilempari oleh batu sampai berdarah betisnya, tanggal giginya. Nabi dihina, dicaci maki, difitnah. Orang gila, dukun, penyihir dihina. Kalau Ustadz Aep ceramah ke Al-Hilal sekarang di Baledogan teku batu. Paling di Baledogan ku amplop tadi. Cek Ustadz kode deui heureuy Ustadz. Tong dianggap heureuy. Ya. Tong dianggap heureuy Ustadz, tenang aja. Tepikeun ka Ustadz ngaharewos, "Oi, amplopna tamahan euy. Ustadz tadi nyinggung wae euy. Jigana rewel euy Ustadz teh." Bahaya, enggak usah Ustadz. Enggak usah. Ini mah heureuy. Ustadz Aep kan ceramah di Baledogan ku amplop. Nabi ceramah di Baledogan ku batu. Ini artinya apa? Beda sekali amal ibadah saya, ibu sekalian dengan Nabi. Tapi apa kata Nabi? Amal Nabi yang hebat itu tidak akan memasukkan Nabi ke surga. Ibu pernah tahajud sampai ke bengkak-bengkak betis ibu pernah tuh? Jujur? Tong jaim lah, ente? Semuanya ente? Ente. Lamun bekas ngaramet mah pernahnya? Pernah kan? Pernah. Ustadz ngaramet di Sari Jadi mana sawana. Ya maksudnya ngagoreng comro, ya marut comro. Gitu pernah kan sampai bengkak, tapi tahajud enggak pernah. Nabi tiap hari tahajud sampai bengkak, tiap hari, tiap pagi enggak akan memasukkan Nabi ke surga. Para sahabat kaget. Terus ya Rasul, apa yang membuat kita ke surga kalau sholat tidak memasukkan saya ke surga? Zakat, puasa, tilawah, sodako, wakaf gak akan memasukkan ke surga. Terus apa yang bisa kami perbuat untuk masuk kami ke surga? Nabi menjawab, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah meliputi rahmatnya. Jadi kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amal-amal kita. Ada kan di kitab Tanbihul Ghafilin, ada Bani Israel ahli ibadah, 400 tahun ibadah, pas dia masuk surga oleh malaikat, tafadhal udkhulu al-jannah, masuklah ke surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Tiba-tiba dia protes, loh saya masuk surga karena rahmat Allah, saya kan ibadah lama, bukan karena ibadah saya. Bukan karena rahmat Allah, enggak, saya mah pingin karena ibadah saya. Masa 400 tahun tata bengan saya ibadah, masuk surga bukan karena ibadah saya? Atau nanti surganya sederhana kalau gitu. Dia protes, akhirnya udah ditimbang saja antara ibadah dia dengan nikmat yang Allah curah limpahkan. Akhirnya ditimbang bu, di mizan. Ditimbang teh apa coba? Yang masuk surganya itu hanya satu matanya saja. Malaikat copot matanya, masukkan ke surga, sisanya ke neraka. Wah akhirnya enggak mau katanya. Maaf saya enggak mau sama amal. Tapi nanya dulu, kenapa malaikat bisa sampai segitunya?
Punten, Ibu, nikmat napas, nikmat detak jantung pernah berhenti enggak selama bentangan usia Ibu? Ya berhenti 1 menit aja Ibu udah koit. Tapi punten, ibadah 400 tahun kira-kira ada berhentinya enggak? Ibadah 400 tahun kira-kira ada berhentinya enggak itu tadi, orang itu? Ada berhenti, pasti dia ke air BAB, pasti dia BAK, pasti dia makan, betul enggak? Tapi nikmat Allah berhenti enggak? Jadi kalau mau dihitung, yang masuk surga hanya matanya saja. Maka jangan ngandelin amal untuk masuk surga. Maka di pesantren mah ya di Al-Hilal juga mungkin. Setiap menjelang maghrib ada kalimat Ilahilas tulil firdausi a'la. Itu teh Bu pengakuan bahwa saya tidak pantas masuk surga. Sehebat apapun amal. Yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmat Allah. Sudah Bu, nomor 3. Sekarang nomor berapa? 4. Boleh minum dulu? Boleh, alhamdulillah. Harus aqua gelas kayaknya Ustadz nih. Kalau di kantor, ini ada bisa ya? Ada sedotan. Bismillahirrahmanirrahim. So, Ibu, saya izin tinggalkan Bu Ibu. Minum aja. Saya malu dilihat Ibu, sok mari. Yang enggak minum coba perem. Saya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jam seberapa ya Bu? Jam 11 sudah selesai berarti. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 11. Mau dilanjutin atau mau selesai? Oh sampai jam 6. Ini ibu-ibu mantap ini ya. Gitu. Udah dilanjutkan aja tapi tidak banyak diterangkan ya. Karena saya juga masih banyak agenda. Nomor keempat. Nisyanul amal. 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Nomor keempat. Nisyanul amal. Lupakan amal. Kenapa kalau tidak lupa bakal ada ujub? Ujub itu merasa diri Bu. Bisi ayah ibu naruskan Pak Ustadz dari ujub sama takabur apa bedanya? Eta orang ujub banget sih, takabur banget. Kalau ujub di dalam hati. Kalau takabur ekspresif keluar gini nih, takabur mah. Gue gitu loh. Nah itu takabur. Tapi kalau ujub mah mungkin saja kia. Pak Ustadz damang, pada dina hati mah, Pak Ustadz menikucelnya. Kayaknya ini Ustadz tidak berkualitas deh. Namanya juga Ustadz Aep. Aep mah jangan orang Sunda banget. Nggak mungkin lah dari Timur Tengah. Sepele. Tapi kenyataan nama dia Ustadz damang. Tapi lihat Gusti Nu Agung eta kokona menigus belel. Jigana miskin ya Ustadz. Nah itu ujub. Artinya dia di dalam merasa hebat tapi tidak ekspresif. Itu ujub. Tapi kalau takabur ekspresif. Iya. Yeah. Ayah, ibu-ibu, bapak-bapak salaman cek saya teh. Nah itu takabur. Ini takabur ustadznya gitu ya. Atau ustadznya mereka beng-beng. Atau ibu punya ini emas baru. Kio. Ibu-ibu ya saya itu. Nah itu takabur. Kenapa ekspresif? Kesombongan yang keluar namanya takabur. Kesombongan yang di dalam namanya ujub. Ujub amal. Merasa saya wah. Saya udah ini, udah itu bahaya. Makanya harus nisyanul amal, lupakan. Punten ya guru saya mah agak jorok. Punten ke ibu-ibu. Santri, lamun maneh hayang amal-amal maneh murni tidak terganggu oleh anasir-anasir, penyakit-penyakit, virus-virus yang akan merontokkan amal kamu. Kalau kamu sudah beramal, lupakan seperti kamu melupakan, mohon maaf, kotoran yang telah kamu keluarkan di WC. Ibu ada osok nginget-nginget tidak Bu keluar WC. Cik tadi warnanya warna kumahanya.
Tadi ngagelempengna segede kumahanya, ngoloyongna kamananya. Pernah teh ibu nginget-nginget eta, boraraah Ustad gara reuleuh. Ngebayangina oge. Nah ibu kalau sudah beramal tuh kayak gitu. Wakaf ke Al-Hilal kanggo masjid 10 juta langsung aja. Tiap ada bayangan saya udah beramal. Astagfirullah ya Allah, saya tuh beramal gitu juga bukan karena saya, karena engkau ya Allah, hidayah engkau. Tadi beri hidayah mah orang punya miliaran oke nggak mau beramal ya Allah. Dilupakan. Malah guru saya bilang gini Bu. Kalau amal-amal kamu masih terus ada di ingatan di sini, berarti amal kamu belum naik ke langit, belum nyampe ke Allah, belum diterima oleh Allah. Tapi kalau amal kamu sudah tidak ada di otak kamu, sudah tidak ada di pikiran kamu, sudah tidak ada di benak kamu, berarti amal kamu sudah membumbung ke langit, sudah diterima oleh Allah. Itu kata guru saya. Ya karena ahli tasawuf. Kalau ngaji kitab Al-Hikam, ya Ibnu Athaillah. Kata beliau, kalau amal masih ada di benak kita, berarti amal masih ada di diri kita, belum naik, belum diterima oleh Allah. Tapi kalau amal sudah hilang dari ingatan kita, berarti amalnya memang sudah naik ke Allah. Ibu sok ingat teramal. Tadi malam saya tahajud, terus masa meni soleh tegiringan di pagi hari itu. Semua orang teh meni asa, semuanya itu di bawah kita. Nah itu berarti belum diterima oleh Allah. Kenapa? Ibu masih ada tahajudnya di sini, belum naik ke langit. Gitu. Maka hati-hati harus nisyanul amal. Nomor berapa Bu? Nomor 5. Dilewat aja lah, enggak banyak diterangin. Nomor 5. Roja ussawab. Mengharap pahala. Jadi kita itu kalau beramal harus ada harapan akan pahala. Untuk orang awam kayak kita. Tapi para wali mah justru kadang-kala Bu. Siapa ada wali perempuan, waliyah. Apa itu namanya? Siti Robiatul Adawiyah. Beliau bilang begini, ungkapannya terkenal. Ya Tuhanku, jika aku beramal ingin masuk surga, maka jauhkanlah surga dariku. Kuncilah surga, pintu surga dariku. Dan ya Allah kekasihku, jika aku meninggalkan maksiat karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke neraka. Aku beribadah karena cinta kepadamu. Aku meninggalkan maksiat karena cinta kepadamu. Ini namanya tasawuf cinta, mahabbatillah. Tapi itu bukan level kita, bukan makom kita. Makom kita mah ya di dalam hadis kan, sholat duha supaya kita rezeki gampang teu nanaon. Pak Ustad, abdi bade ngamalkeun Asmaul Husna, rezeki nuju seset. Ceuk saya teh Bu amalkeun sok. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dengan satu niat ibadah, 2 supaya rezeki mudah. Atau ingin kaya, ya Goni, ya Mugni, ya Goni, ya Mugni, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah kebaikan. Ibadah iya, juga mendapatkan padilah, iya enggak masalah. Ibu datang ke pengajian, ada yang di sini masih lajang? Pak Ustadz boleh enggak ke pengajian sambil nyari jodoh? Suganwe tim Al-Hilal ada yang masih lajang. Mangkaning Al-Hilal mah aktivisnya teh gara ranteng, sararoleh. Boleh enggak Bu? Satu lillahi ta'ala, tapi ikhtiar nyari jodoh enggak salah. Ikhtiar nyari jodoh itu kan ibadah bukan tabu. Kecuali lamun ke Al-Hilal suganwe engke di amplopan kayak Ustadz Aib tadi ya di awal. Itu mah dunia bukan ibadah. Tapi kan nyari suami itu ibadah, nyari istri itu ibadah enggak masalah. Saya mau ke DT pengajian sambil pengajian karena Allah sambil silaturahim. Jeung susuganan we atuh aya jodoh ari liar mah meureunnan sugan di dinya aya tukang parkir tertarik ke saya. Enggak masalah, kenapa? Dan jodohnya itu adalah ibadah. Nyari jodoh adalah ibadah. Yang penting jangan duniawi saja gitu. Nah itu Ibu roja usawab mengharap pahala. Ibu tahajud supaya dapat pahala, enggak apa-apa. Nomor ke-6. Khaufu daf'i. Harus takut ditolak. Kalau ibu ingin ikhlas harus ada perasaan takut ditolak. Ibu tos di mana? Reka jawab teh, aduh ya Allah takut pamer istighfarullah astagfirullahaladzim.
Atau di pangaosan ibu ngajawab nanti lain pamer tapi bener-bener gitu ikhlas itu takut ditolak. Ibu wakaf ibu sabaraha abi mah mengukur 50 juta. Ibu sabaraha, ibu teh memang ngajawab ya Allah tapi saya dah memang harus jujur jangan berbohong. Mudah-mudahan ya Allah saya tidak ditolak gara-gara saya ngejawab ini. Ibu aduh punten. Abi mah mung 100 juta misalnya. Tapi ibu sudah ada kekhawatiran takut rontok. Tapi kalau nggak bohong ya 50.000 ya nggak bohong kan juga salah. Tapi ibu ada ketakutan takut amal ditolak karena dipuji orang. Itu berarti ibu berusaha untuk ikhlas. Nomor berapa? Nggak akan panjang lebar lah dibahas aja. Dalilnya tadi Al-Mu'minun 60. Terakhir. Nomor ke-7 terakhir. 7 cara cerdas menjadi manusia. Ikhlas nomor ke-7 adalah ad-doa ulil ikhlas. Banyak berdoa supaya minta ikhlas. Da ikhlas itu tadi susah kata Syekh Ibnu Rajab. Maka kita jangan hanya ngandalin ilmu kita. Ngandalin hati kita tapi minta ke Allah supaya diikhlaskan. Pak Ustadz ada doanya banyak tapi yang mudah saja yang akan saya amalkan sekarang. Yang akan saya ijazahkan sekarang. Apa itu? Boleh ditulis. Ilahi. Atau barawa HP enggak Bu? Ente, yang bawa nomor saya ditulis nanti ibu bisa nulis kulaten mah bisa enggak benar. Gitu. Karena ada kop disebut kap. Udah nanti saya share di WhatsApp. 0852 kasih titik aja ke Ustadz Aep nanti titik aja nanti saya share doa itu nggak usah Pak Ustadz abi nami neng sarboah usia namanya 23 minta doa jodoh dan mudah-mudahan juga Ustadz Mama Nawian Ustadz misalnya nggak usah ya istri saya bisa ngambek. Oh di grup mangga tiasa di grup tiasa ditulis 0852 212 870 47 gitu. Nah Ustadz kasih titik aja ke saya, ibu-ibu kasih titik, nanti saya langsung ngerti oh bahwa ini doa minta supaya ikhlas gitu. Saya kasih yang paling pendek dari semua doa-doa ikhlas yang banyak. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi kuto aja matak saya kulaten ulah teh sabisita matlubi matlubi ilahi wahai Tuhanku anta maksudi engkau tujuanku waridoka matlubi dan hanya ridhomu harapanku itu saja yang pendek ya kasih titik aja nanti saya share doa itu ke ibu. Sepertinya udah beres Bu 7? Ya alhamdulillah sayanya juga udah capek Bu ya. Ibu-ibu mah semangat sampai ada yang sampai jam 6 siap katanya tadi ya. Alhamdulillah berarti semangat. Tapi saya nu capek Bu. Hari ibu mah ukur kieu. Hari saya kan capek. Sampai jam genap ibu hanya gini. Hari saya ngabamblam capek. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik. Saya berarti baik, yang berbicara, ibu yang mendengarkan baik. Ada yang lebih baik. Siapa? Yang mengamalkan apa yang tadi 7 itu yang kita bahas. Itu lebih baik. Ustadz baik tetapi bisa kalah oleh ibu-ibu. Kalau ibu ngamalin ustadznya enggak. Jadi yang berbicara baik, yang mendengarkan baik. Ada yang lebih baik. Yang mengamalkan yang 7 tadi. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten anu kasuhun diantos nanti sore jam 4 sampai jam 5 di radio MKFM. Malam Rabo oge mangga diantos MKTV-nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.